Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Dila Sugati. Saya dari kelas MNJ 18 gabungan yang ber-NPM 184111328. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah yang saya emban, yaitu mata kuliah manajemen keuangan internasional tentang pengertian, kegunaan, struktur, dan posisi balance of payment. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari BOP atau Balance of Payment. Balance of Payment adalah neraca pembayaran internasional yang mencatat seluruh transaksi ekonomi yang terjadi antara negara satu dengan negara yang lainnya dalam masa periode tertentu. Biasanya masa periode tertentu tersebut ditentukan hanya setahun sekali. Nah, pengertian dalam ekonomi penduduk ini yaitu neraca pembayaran internasional yang meliputi tentang perseorangan antara perseorangan atau badan hukum antara badan hukum atau pemerintah dan pemerintah. Biasanya sistem pencatatan pada neraca ini dicatat sebagai berikut. Debit yaitu bertambahnya kewajiban atau hutang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran ke negara lainnya. Dan kredit dicatat dalam plus, yaitu bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara yang lainnya. Dan yang kedua adalah kegunaan balance of payment atau neraca pembayaran internasional. Secara umum, balance of payment sendiri ini berguna sebagai pembukuan transaksi internasional yang terjadi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Maksudnya adalah jika sebuah negara ini meminjam uang ke negara yang satunya dan negara yang satunya ini butuh dong neraca transaksi apa aja sih yang digunakan selama kita menanam uang tersebut di negara si A ini. Nah, terus yang kedua adalah mengetahui struktur komposisi transaksi ekonomi internasional dalam suatu negara. Maksud dari struktur ini yaitu jikalau si negara A ingin mensurplus negara B, maka si negara A harus mengetahui apa sih struktur komposisi negara ini sehingga negara ini ingin sekali disurplus oleh negara si A ini. Dan yang ketiga yaitu mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Maksud dari mitra utama ini, si negara A misalnya ingin sekali surplus si negara B, maka si negara B harus tahu si mitra utama dari negara ini apa gitu, negara A ini apa. Misalkan mitra utama dari si negara A ini sumber daya alamnya atau sumber SDM-nya gitu. Terus yang selanjutnya itu mengetahui posisi keuangan internasional dalam suatu negara, dan selanjutnya itu sebagai satu indikator yang akan dipertimbangkan IFF untuk diberikan bantuan keuangan terutama negara yang mengalami kesulitan BOP atau balance of payment. Maksudnya negara yang kesulitan BOP ini negara yang kesulitan untuk mencari surplus kepada negara lain. Dan yang terakhir itu sebagai salah satu indikator fundamental suatu negara selain inflasi, GDP dan lain-lain. Yaitu indikator fundamental itu maksud BOP ini jikalau suatu negara dan negara lainnya saling berkesinambungan untuk saling balance of payment, maka bisa dipastikan negara tersebut tidak akan terjadinya inflasi. Nah, yang terakhir adalah struktur dan posisi balance of payment ini sendiri. Balance of payment ini sendiri mempunyai komponen standarnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada current account yang terdiri dari BOT, BOS, income net, current transfer net, and unilateral account, yaitu ekspor pada current account yang dicatat sebagai kredit dan impor sebagai debit. Jikalau primary income yaitu terdiri dari foreign direct investment, portfolio investment, and other investment. Dan yang secondary income adalah dari personal transfer atau perseorangan. Yang kedua ada balance of trade atau BOT atau neraca perdagangan yang bisa dikatakan seperti itu. Dalam neraca ini semuanya dicatat sebagai ekspor dan impor borano atau tangible goods dengan ketentuan ekspor barang yang dicatat sebagai kredit dan impor sebagai
debit. Dan yang ketiga ada Service Account Balance of Service atau BOS atau neraca jasa. Neraca jasa ini mencatat seluruh transaksinya dalam bentuk transaksi ekspor impor jasa invisible tangible goods yang meliputi pembayaran bunga, biaya asuransi, biaya transportasi, remitted adalah yang bisa dikatakan jasa TKI, free royalty, teknologi konsul dan lain-lain, dan tourism atau pariwisata. Dan yang keempat adalah ada capital account atau neraca modal yang terdiri dari ekspor dan impor modal jangka panjang atau jangka pendek. Pada capital account transaksi impor modal dicatat sebagai kredit, sedangkan ekspor modal dicatat sebagai debit. Dan yang terakhir ada reserved account atau perubahan perdagangan devisa, yaitu neraca yang menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan berdasarkan jumlah current account atau saldo capital account. Perubahan devisa ini bisa didasarkan pada posisi keuangan internasional suatu negara apabila saldo reference account menunjukkan anggaran positif, maka BOP dalam keadaan surplus, budget atau sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.